Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Brownies dan episode kali ini kita masih berada di sekitaran Kelua ya. Dan pada episode kali ini kita sudah bersama owner Macaroni, Amel Cuit. Halo Mbak Amel. Halo. Senang sekali kita bisa jalan-jalan ke sini ya. Dan akhirnya aku bisa merasakan makaroni yang viral di sosial media ya. Kemarin aku sempat di TikTok sih rame ya. Dan sekarang udah berhadapan langsung sama ownernya. Kita bakalan mengupas tuntas tentang makaroni ini. Bukan cuma makaroni sih ya. Ada yang lain ya. Ada pangsit. Ada yang nanti. Jangan dijawab. Kita bakalan ngobrol sama Mbak Amel, owner dari Macaroni Cuit ya. Nah, awal-awal Mbak Amel berpikiran atau misalkan ide dan lain sebagainya untuk memulai usaha. Kenapa memilih makaroni? Berarti ini highlightnya kan si produk ini Macaroni Cuit ini. Awalnya gimana sih Mbak? Awalnya itu ulun kadada terpikiran hendak jualan kadada. Karena bermula dari iseng aja. Habis pulang sekolah, habis itu ulun hendak nyemil. Hendak nyemil, harinya hujan, hendak nyemil yang enak-enak tuh yang pedes. Jadi ulun goreng makaroni, habis itu ulun racik bumbu, meracik bumbunya. Ini bermula dari iseng-iseng aja. Iseng-iseng, berarti ini kebanyakan kalau misalkan yang usaha makanan ya, ini backgroundnya itu adalah owner-owner yang memang suka jajan dan suka makan. Sampai akhirnya menciptakanlah satu produk yang bisa dinikmatin sama orang banyak ya. Dari tahun berapa nih? Dari 2019. 7 tahun berarti ya, kurang lebih 7 tahun 2019 sampai dengan sekarang. Iya. Itu otomatis prosesnya panjang gak sih Mbak Mel? Panjang banget. Dari awal 2019 sampai dengan sekarang. Awal mula jualnya kemana dulu? Ke teman sekolah di kelas. Iya. Ini kalau misalkan pemirsa yang ada di rumah ngelihat di sini udah ada ini ya upgradean ya dari awal pertama kali Macaroni Cuit ini hadir dengan kemasan yang ala kadarnya sebenarnya. Ala kadar sangat-sangat sederhana. Ala kadarnya. Tapi kalau misalkan kamu udah nyobain, ini rasanya enak banget. Beda ya sama yang di luaran ya. Ini berarti meracik sendiri. Ya, bumbunya racikan Bumbunya. sendiri. Ih, enak tau. Terus banyak banget daun jeruk nipisnya. Ini enak banget pokoknya ya. Mbak Amel, kita cerita-cerita nih dari perjalanan sekitar 7 tahun. Dari 2019 sampai dengan sekarang nih ya. Awalnya makaroni, tiba-tiba kepikiran ada pangsit, terus aku lihat ada kembang goyang, ada nambah lagi ada sate. Nah itu gimana ceritanya? Karena kan sudah mulai rame jualannya, jadi berpikiran untuk menambah lagi varian yang dijual. Itu selama 7 tahun nggak tiba-tiba kepikiran nih aku kayaknya nambah, ada keripik pisang juga ini ya. Berarti ini nanti kedepannya Amel Cuit ini berupa semua cemilan. Iya, insya Allah. 7 tahun udah berapa banyak nih berarti ya makaroni? Lebih dari 5 ya. Wow. Dan sekarang kemasannya udah cantik banget ya. Ini upgradean terus dan ini yang paling terbaru. Paling terbaru. Ini dengan daya ketahanan yang lama. Ini bisa dijadiin oleh-oleh juga. Iya. Ya. Jadi emang agak sedikit mahal sih harganya, agak sedikit ya. Beda sedikit aja. Gitu, beda sedikit aja tapi memang cantik gitu ya, aman juga. Terus ini bisa dikirim kemana aja ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, coba bayangkan, luar biasa sekali. Variannya tadi kita udah ya, ada sekitar 5. Yang paling best seller yang mana? Makaroni pedas. Makaroni pedas. Yang ini ya berarti ya? Ini ya? Ini yang paling best sellernya. Kedua apa nih? Kedua yang mungkin kembang lagi goyang. Nah ini ada sedikit yang unik karena kalau misalnya aku boleh bawa ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan kembang goyang itu kan ori ya, ininya kopong ya. Tapi Mbak Amel menginovasi si kembang goyang ini dengan glaze. Jadi dalamnya ini diisi ada glaze-nya. Ini salah satu inovasi berarti ya? Iya, inovasi baru. Ini udah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun aja. Kurang lebih 1 tahun, tapi kayaknya udah mulai banyak penggemarnya ya. Udah mulai banyak penggemarnya. Harga boleh di-spill nggak sih? Boleh.
Oke, untuk harga kita mulai dulu dari si makaroni primadona ini berapa? Untuk makaroni yang ini 10 ribuan. Kalau yang itu cuma 12 ribu. Ini 12 ribu, padahal packagingnya bagus banget ya. Ini mungkin untuk dibawa perjalanan jauh ya. Tapi kalau misalkan kamu deket-deket aja, mendingan yang ini karena katanya sih lebih banyak. Udah dikasih bocoran sedikit tadi ya. Oke, 10 ribu, 12 ribu. Lanjut lagi ke mana kita? Ke kembang goyang. Kembang goyang ini dari yang ori harganya 15 ribu. Kalau yang pakai glass harganya 18 ribu. 18 ribu. Ini nih yang paling menarik nih. Kacang rasa sate. Ini harga berapa? 10 ribuan aja. 10 ribuan loh. Ini enak banget. Aku suka. Ini banyak cemilan banget di sini ya. Oke, kita cerita tentang proses produksi pembuatan dari si makaroni ini dulu deh. Gimana sih cara Mbak Amel sendiri buat memproduksi? Ini kan tentunya dari 2019 tentunya akan apa ya, maksudnya orderan akan semakin banyak setiap tahunnya. Gimana sih cara Mbak Amel produksi dari awal berapa kilo misalkan makaroni sampai dengan sekarang, signifikan nggak sih naiknya? Awal mulainya membuat ini cuma beli di warung yang setengah kilo aja. Setengah kilo, oke. Sampai sekarang mencapai yang digoreng sudah hampir 90 kiloan. Itu taruh satu hari apa satu bulan? 90 kilo. Kalau mendekati hari raya aja. Mendekati hari raya. Nah, ini yang seru banget untuk hari raya. Ini kan udah mulai ya dari sekarang ya. Udah ada open order Sudah nggak sih? ada. Sudah masuk kisaran 2000 bungkus. 2000 bungkus, tapi tetap dengan varian seukuran ini. Tetap. Oh, tetap. Jadi nggak ada ukuran yang 1 kilo kayak gitu, nggak ada? Tidak ada. Itu menjadi satu alasan apa yang menjadi alasan Mbak Amel untuk mempertahankan satu kemasan aja? Supaya lebih banyak dikenal orang. Oke. Itu aja. Supaya lebih banyak dikenal orang dan lebih banyak lagi lebih ya banyak gitu ya. lagi. Jadi nggak ada kemasan 1 kiloan, setengah kiloan itu nggak ada ya. Pokoknya kalau misalkan kamu mau beli 10 bungkus misalkan gitu ya, 20 bungkus dan lain sebagainya. Ini seru banget. Banyak banget yang pengen ditanyain sama Mbak Amel karena memang produknya cukup viral. Kalau misalkan kamu tahu di FYP TikTok itu selalu keluar ya. Nah, ini apakah menjadi salah satu strategi marketing dari Mbak Amel menggunakan sosial media? Kita akan lanjut lagi di Brownies. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, balik lagi di Brownies, masih bersama owner dari Makaroni Cuit ya, Mbak Amel ya. Ini ada yang sedikit ingin ditanyakan sebenarnya tadi di awal. Kenapa sih pakai judul atau pakai nama produk Amel Cuit gitu kan? Iya. Apakah secuit itu, padahal ini pedes loh gitu. Boleh dong diceritain sedikit aja. Awal mulainya jadinya Amel Cuit itu karena dulu Mama Ulun tuh sarik-sarik, Oke. marah-marah. Marah-marah. Jadi Ulun tuh melapor ke nenek. Nek, Mama nih ketujuh banget marah-marah kayak burung. Habis itu katanya nenek, iya kayak burung sweet ya kayak itu Jar. Habis itu ya jualan kayak cuit jualan kayak itu. Kayak itu aja awal-awalnya. Jadi itu jadi kayak nama panggilan lah ya dari panggilan. waktu kecil. Ternyata hikmah dibalik dimarahin tadi gitu ya. Akhirnya melahirkan satu brand makaroni Amel Cuit ya, yang sudah dikenal oleh masyarakat luas lah ya. Ini udah masuk sosial media nih, tadi yang aku bilangin di segmen pertama bahwa cukup sering terlihat ya di TikTok. Ini kalau misalkan scroll pasti ada keluar lah. Ini ada juga beberapa influencer ya yang mempromosikan dan lain sebagainya. Apakah menjadi salah satu strategi marketing dari Amel Cuit untuk memanfaatkan sosial media? Iya. Supaya lebih apa ya, orang tuh kada hanya di sini yang menukar, harusnya di luar daerah, di luar provinsi yang menukar. Dan ini ada di marketplace, ada di si keranjang kuning. Ada juga ya. Ada ini juga. saking menjangkau seluruh Indonesia kali ya. Kalau misalkan udah masuk si keranjang kuning itu kan otomatis bisa dinikmatin oleh seluruh Indonesia ya. Yang dimana-mana dengan harga yang cukup ekonomis. Apalagi sekarang sudah di-upgrade kemasannya. Ini cantik banget, ketahanan. Nah, kita ngomong tentang ketahanan ya. Ketahanan dari si makaroni ini. Ini kan makanan keras gitu ya. Otomatis kan agak sedikit riskan ya. Kalau misalkan kayak dikirim gitu kan, tahu-tahu nantinya remuk gitu kan. Atau mungkin ketika kita habis makan terus ke angin-angin
melempem dan lain sebagainya. Gimana sih cara Mbak Amel sendiri menjaga kualitas dari makaroni cuit ini? Sebelum ulun packing, ulun di spinner dulu. Oh, Iya. minyaknya dibuang dulu. biar nggak ada minyaknya. Itu kan salah satu yang mempengaruhi Itu dia cepet karena ya. salah satunya. Biasa kan bledek gitu ya. Maksudnya minyak ini nggak ada, minyaknya dikit banget kalau misalkan diliatin. Bahkan si bumbunya tuh nempel banget ya Mbak Amel ya. Ini salah satu produk yang best seller banget. Oke, kita lanjutin lagi. Ini sedikit berbagi tentang rahasia ya. Rahasia dari kelezatan makaroni dan apa sih yang ngebedain makaroni Amel Cuit sama makaroni yang di luaran sana itu cukup banyak juga kan ya. Karena ulun bumbunya ini meracik sendiri, bukan yang beli instan kayak gitu ya. Tidak. Karena asli racikan sendiri dari bawang putih. Oh. Iya. Jadi rahasianya adalah resep rahasia. Iya, rahasia. Resep rahasia. Aku tadi sempat lihat juga pas datang ke sini awal-awal, ini banyak banget ya kayak penghargaan yang udah didapetin sama Amel Cuit dari 2019 berarti ya. Ini apa aja sih yang udah dicapai sama produk Amel Cuit ini? Tahun 2025 tadi kemarin tuh ikut Adaro Spekta. Alhamdulillah tuh dapat penghargaan inovasi. Dapat hadiah berarti ya, itu Iya. dapat hadiah 2 juta. Ini ada sertifikat penghargaan dari Dinas Koperasi juga. Ini banyak banget penghargaannya. Berarti dengan produknya memang sudah diakui juga ya oleh beberapa instansi, beberapa dinas juga dan lain sebagainya. Ini pantas viral gitu ya. Aku mau nanya dong, gimana sih cara Mbak Amel sendiri mempertahankan konsistensi para pelanggan untuk repeat order terus sama Mbak Amel? Ini pasti udah ada langganannya nih. Ada. Karena ulun pelayanannya harus ramah. Habis itu rasa tuh Harus tidak tetap pernah berarti ya berubah. rasanya. Oke. Dari pertama bikin sampai sekarang 2026 rasanya tidak berubah. Tidak berubah, tetap sama seperti ini. Ada promo-promo spesial mungkin dari Amel Cuit buat para pelanggan? Ada. Kalaunya untuk bulan puasa itu ada promo. Jadi ditungguin aja berarti Iya. ya. Kalau misalkan bulan puasa itu tiba-tiba suka ada promo dari Amel Cuit gitu ya. Ini masih jalan terus ya orderan ya setiap hari. Jalan. Boleh nggak dikasih tahu dari awal pertama kali hadirnya Amel Cuit sampai dengan sekarang nih kira-kira berapa persen peningkatan omsetnya? Awal modal itu cuman 50 ribuan. 50.000 awal modal. Iya. Itu udah langsung balik modal berarti kan ya segitu ya? Langsung. Langsung balik modal. Kalau sekarang 2 digit ada 2 digit Sudah mencapai kurang lebih 20 juta. 1 bulan. Wow, luar biasa, keren banget. 7 tahun akhirnya sudah menghasilkan 20 juta omsetnya selama 1 bulan. Ini karena di mana-mana sih ya, bener Di ya. mana-mana. Semua di mana-mana. Mbak Amel ada inovasi lagi nggak sih selain produk-produk, atau mungkin ada sedikit di kepala Mbak Amel gitu, maksudnya nanti pokoknya target 2026 saya harus mengeluarkan produk lagi, atau Ada. misalkan akan ditaruh di mana kah, akan bikin toko kah, atau kayak gimana, apa nih Mbak Amel? Ada kan ulun hendak menambah varian rasa. Rasa itu pedas kareh, kareh ayam. Rasa Pedas kareh ayam. pedas kari ayam itu salah satu menu tradisional Iya, Banjar Banjar. ya, Jadi ciri khas. menjadi ciri khasnya. Jadi selain pedas nanti akan ada bumbu kari ayam. Sulit gak sih? Harus Harus. dicoba ya. Jadi tunggu saja kehadiran dari bumbu kari ayamnya. Mbak Amel, ini seru banget nih obrolan kita. Aku mau Mbak Amel kasih motivasi sama teman-teman yang ada di rumah, atau mungkin sedikit pesan buat teman-teman yang ada di rumah kalau misalkan pengen berusaha, atau bahkan mungkin yang lagi nggak semangat usaha, atau mungkin yang lagi nonton ini yang doyan-doyan jajan ya, yang tukang ngelarisin para pengusaha. Boleh dikasih pesan-pesan atau motivasi dan lain sebagainya sama Mbak Amel. Pesannya untuk yang lagi berusaha, lagi merintis usaha harus tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Gagal itu wajar, tapi harus kita coba lagi. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha. Satu lagi boleh nggak sih bonus pertanyaan? Boleh. Oke. Seberapa penting sih upgrade dari seorang Amel Cuit untuk meningkatkan produknya, Mbak?
Kayak gimana nih Mbak? Maksudnya tuh kayak ikutan pelatihan atau misalkan kayak gimana atau cukup dengan yang sudah ada menjalankan udah deh udah cukup nih 2 digit nggak mau nambah lagi 3 digit. Masih ikut pelatihan. Masih ikut ya sampai Masih. sekarang ya, masih tetap ya. Jadi Masih. dipastikan akan semakin banyak Iya. varian-variannya, akan semakin banyak produk-produknya Iya. nanti. Dan luar biasa sekali. Ini seru banget ya ketika datang ke sini. Iya. Bisa didapatkan di mana saja selain di marketplace produknya. Selain di Shopee, terus apa langsung ke sini, apa di Instagram, di Sudah Antar atau mulai kayak gimana? ada di toko-toko. Udah mulai ada di Iya, toko-toko ada. juga. Harganya 10.000 aja. sama aja Iya. tetap berarti ya semuanya, walaupun di toko ya berarti ya. Iya. Reseller dan sebagainya. Terbuka untuk reseller? Iya, terbuka. Terbuka. Just tip? Terbuka. Terbuka juga ya. Pokoknya semuanya terbuka. Terima kasih banyak buat Mbak Amel sudah menghadirkan cemilan yang enak banget. Cemilan yang beda dari yang lain sih ini kalau aku bilang ya, makaroninya beda dari yang lain, bumbunya beda, berasa banget. Luar biasa, sukses buat cemilan makaroni cuitnya. Mbak Amel juga sukses. Semoga omsetnya semakin banyak, produknya Amin. semakin banyak lagi, semakin laris. Amin. Bulan puasa omsetnya terus ya, meningkat terus Iya. ya, tetap buka orderan ya. Akhirnya kalau kayak gitu thank you banget buat pemirsa yang ada di rumah. Browniesnya harus pamit undur diri. Kalau mau jajan jangan lupa ke Makaroni Amel Cuit. Amel Cuit ya. Pamit, dadah. Brownies. UMKM mengudara. UMKM berdaya.